Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 akan mempresentasikan tentang kecanduan game. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamalakaya dari absen 10. Nama saya Muhammad Asyaf Fajarsyah dari absen 11. Nama saya Nikisha Amelia dari absen 21 dan saya Winanda dari absen 24. Yang pertama yaitu pengertian kecanduan. Kecanduan adalah kondisi ketika seseorang memiliki dorongan yang tinggi untuk terus melakukan atau menggunakan sesuatu sehingga sulit dikendalikan meskipun sudah mengalami dampak negatif. Selanjutnya yaitu pengertian game. Game adalah aktivitas interaktif berbasis aturan yang dimainkan dengan tujuan untuk hiburan, edukasi, ataupun kompetisi. Pada hakikatnya, game merupakan sebuah dunia buatan yang dirancang dengan sangat rapi, dan di dalamnya terdapat aturan, tantangan, dan hadiah instan yang diberikan secara terus-menerus setiap kali kita menyelesaikan masalah dalam game tersebut. Daya tarik inilah yang membuat game terasa memuaskan. Bahkan seringkali game terasa lebih memuaskan daripada dunia nyata. Dan tidak jarang juga kita melihat orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk bermain game. Jadi, apa itu kecanduan game? Kecanduan game adalah kondisi di mana seseorang mulai kehilangan kontrol atas bermain game, sehingga aktivitas tersebut dapat mendominasi kehidupan sehari-hari. Seseorang yang kecanduan game akan terus-menerus mendahulukan game di atas kepentingan sehari-hari, seperti pekerjaan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesehatan fisik. Walaupun dirinya tahu bahwa aktivitas tersebut memberikan dampak negatif. Pada tahap ini, seseorang yang sudah mengalami kecanduan game akan melihat game bukan lagi sekedar hiburan, tetapi psikologis yang mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah contoh kasus dari kecanduan game. Nah, di video tersebut dijelaskan bahwa ada seorang bocah berusia 12 tahun yang sangat kecanduan game. Bahkan saat HP-nya disita oleh orang tuanya akibat terlalu sering bermain game sampai lupa waktu-waktu buat belajar. Nah, si anak ini mengamuk hingga merusak rumahnya sendiri. Nah, karena rumah tersebut berbahan dasar kebanyakan itu dari triplek, maka tembok-tembok di rumah tersebut sampai bolong. Nah, ortunya pun bahkan sampai marah kepadanya dan merasa frustasi ketika mendidik dia. Nah, berikut adalah diagram ATHG yang kita rancang. Pada tahap pertama kita masuk ke dalam ancaman. Di ancaman ini masalah yang dicontohkan seperti masalah sosial, yaitu seorang pecandu game akan sangat menarik dirinya dari lingkungan. Jadi dia tidak ingin berkomunikasi dengan siapapun, maka dari itu komunikasi antara keluarga dan temannya itu bisa sangat terganggu. Lalu yang kedua, ada masalah psikologis. Biasanya seorang pecandu game akan sangat mudah marah, stres, ataupun sulit mengontrol dirinya. Maka dari itu dapat beresiko depresi. Lalu yang ketiga ada ketergantungan jangka panjang. Nah, seorang pecandu game biasanya akan sulit mengontrol waktunya, entah itu untuk belajar, bekerja, ataupun yang lain-lain. Maka dari itu seorang pecandu game akan mengabaikan seluruh tanggung jawabnya. Lalu solusi yang dapat diberikan dari diagram ancaman ini adalah pertama, meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif kecanduan game. Yang kedua, mengatur prioritas antara belajar, istirahat, dan bermain. Yang ketiga adalah membuat jadwal penggunaan gadget yang jelas. Dan yang keempat, menetapkan target akademik atau prestasi yang ingin dicapai. Nah, jika masalah pada tahap ancaman tidak terselesaikan, maka akan berlanjut pada tahap tantangan. Nah, pada tahap tantangan ini ada beberapa contoh masalah yang dapat terjadi, seperti dilema antara manajemen tugas atau bermain game. Ini merupakan tantangan internal yang terjadi pada diri seseorang. Di sini fokus seseorang mulai terbagi, walaupun
hiburan. Developer game saat ini seringkali membuat event-event terbatas, sehingga memberikan dampak pemikiran bahwa jika tidak mengikuti event tersebut akan sangat disayangkan. Maka banyak sekali anak-anak yang ingin bermain game dan juga mendahulukan kewajibannya terlebih dahulu. Kemudian contoh lainnya ada juga tentang tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Kadang-kala diri kita tidak ingin bermain game, namun ajakan dari teman untuk bermain bersama itu menimbulkan tantangan dan rasa tidak enak untuk menolak, takut dianggap tidak solid dan lain hal. Selanjutnya, bagaimana solusinya tentang untuk menangani tantangan-tantangan tersebut? Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melatih diri dalam membatasi waktu bermain, kemudian menggunakan fitur screen time atau parental control, dan ada nomor 3, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi waktu bermain seperti 2 jam sehari. Lalu solusi terakhir adalah dengan membangun lingkungan pertemanan yang mendukung kebiasaan sehat. Lalu apabila pada tahapan tantangan masalahnya tidak terselesaikan, maka kita akan masuk ke tahap hambatan. Nah, masalah yang ditimbulkan pada tahapan hambatan yang pertama adalah kesulitan mengatur waktu. Seorang pecandu game akan mengalami kesulitan mengatur waktunya karena dia terbiasa menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk bermain game, dan dia terkadang melupakan aktivitas-aktivitas lainnya yang tidak kalah pentingnya seperti belajar, berolahraga, ataupun beristirahat. Nah, yang kedua, prestasi belajar menurun akibat kurang fokus. Seorang pecandu game akan selalu memikirkan game yang selama ini selalu dia mainkan. Oleh karena itu, maka otak dia tidak akan bisa fokus terhadap satu hal, dan juga tugas-tugas sekolah seringkali dia melupakan yang dikerjakan ataupun dikerjakan dengan maksimal, sehingga nilainya akan mengalami penurunan. Yang ketiga, kurang tidur dan mudah lelah. Seorang pecandu game seringkali bermain game hingga larut malam, sehingga dia mengorbankan waktu tidurnya. Dan apabila dia kekurangan tidur, maka dia akan mudah lelah. Dan apabila dia mudah lelah, maka dia akan mengalami gangguan kesehatan. Salah satu gangguan kesehatan yang seringkali dialami oleh seorang pecandu game ialah gangguan kesehatan mata, karena ia menatap layar gadget dengan begitu lama sehingga mata akan mengering. Dan apabila mata akan mengering, bisa saja itu akan berpengaruh terhadap kesehatan dia secara keseluruhan. Lalu untuk solusinya, yang pertama, meningkatkan pengawasan dan dukungan dari orang tua. Yang kedua, membuat aturan penggunaan gadget di rumah. Yang ketiga, menyediakan kegiatan alternatif yang menarik. Dan yang terakhir adalah pulihkan fisik dan tidak begadang. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap gangguan. Masalahnya yaitu yang pertama, bermain game saat jam pelajaran. Contohnya, seseorang yang kecanduan game akan terus bermain game saat guru sedang mengajar. Akibatnya, konsentrasi akan berkurang dan mata pelajaran tidak dapat masuk dengan baik. Lalu yang kedua yaitu menimbulkan konflik dengan orang tua atau teman akibat penggunaan waktu untuk game secara berlebihan. Biasanya orang yang kecanduan game akan tidak mempedulikan